Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas final pertarungan Garou versus Saitama. Jadi bisa dibilang untuk chapter kali ini akhir dari pertarungan Saitama versus Garou, yang bahkan Garou sampai menjadi monster hingga mencapai puncaknya. Ya bisa dibilang itu bentuk sempurna monster Garou yang akhirnya dia dapatkan dari banyak pertarungan-pertarungan melawan para pahlawan. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 92. Oke, jadi di chapter kemarin itu kita melihat Garou yang dipukul oleh Saitama hingga mental ke atas udara. Tapi anehnya, ketika Garou berada di atas udara, Saitama merasakan hawa atau angin yang tiba-tiba aja berubah. Jadi kayak bakal ada sesuatu yang datang seperti monster kuat yang bahkan angin juga berhembus karena monster itu. Nah, ketika Saitama sedang memandangi Garou yang sedang berada di atas udara, tiba-tiba aja di belakang Saitama ada sesuatu jatuh seperti sedang mendarat dari tempat yang sangat tinggi dengan kecepatan yang emang cepat banget sih. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah kayak pendaratan Saitama dari bulan ke kapal milik Lord Boros yang bahkan membuat suatu yang dipijaki kakinya hancur berkeping-keping. Nah, jelas Saitama yang mendengar itu langsung melihat ke belakang, kira-kira apa sih yang terjadi? Soalnya ada suara yang tiba-tiba terjatuh dengan sangat keras. Dan gak disangka-sangka, ketika Saitama sedang menengok ke belakang, angin makin berhembus sangat kencang seperti monster yang benar-benar kuat. Jadi kayak semacam di anime-anime gitulah. Kalau ada manusia atau sosok monster yang kuat, pasti bakal ada angin yang berhembus. Ya walaupun gak semua sih. Nah, akhirnya Saitama pun menengok ke belakang dan melihat dengan jelas ada Garou yang terlihat seperti sudah menjadi monster sepenuhnya. Di sini Garou juga sebenarnya nggak nyangka kepada dirinya, ternyata dia bisa berubah ke wujud ini. Bahkan dia sampai berterima kasih karena bisa menjadi monster yang dia impikan dari dulu. Ya kampretnya, ketika Garou lagi senang-senangnya dengan perubahannya, Saitama malah mengatakan, "Garou, kenapa kau tiba-tiba berganti kostum?" Emang sangat polos si botak Saitama ini. Nah, sebelum pertanyaan Saitama dijawab, Garou mengatakan jika dia akhirnya bisa berubah menjadi makhluk yang dari dulu dia dambakan. Dan seharusnya Saitama juga senang menurut Garou karena dia bisa berubah ke wujud ini untuk bisa menyenangkan si botak Saitama yang hanya mencari kesenangan dalam pertarungannya. Tapi ada juga yang membuat Saitama penasaran kepada Garou. Akhirnya dia pun menanya apa tujuan dirinya setelah menjadi monster yang sempurna. Dan Garou pun menjawab pertanyaan Saitama dengan senyum yang menyeringai dan sangat bangga jika dia akan menjadi iblis sejati yang akan memberi keadilan kepada orang-orang dengan cara kejahatan absolut. Gak lama kemudian, karena Garou yang gak mau banyak ngomong lagi, diperlihatkan dia sedang memukul Saitama dengan tubuh monsternya yang sangat bedes. Bahkan diperlihatkan ketika Saitama hampir terkena pukulan Garou, dia terkejut sedikit tentang kecepatan gerak Garou setelah berubah menjadi monster. Sebenarnya ya, Garou yang memukul Saitama sambil mengatakan jika dia ingin menjadi iblis sejati dan itu akan dilengkapi dengan kematianmu. Nah, Mimin yang mendengar perkataan Garou berspekulasi jika Garou berbeda sifatnya kepada Saitama. Sebenarnya dia itu menyerang para pahlawan lain selain Saitama adalah untuk mengalahkannya, bukan untuk membunuh. Tapi beda lagi dengan si botak Saitama yang sangat kuat, makanya dia ingin membunuhnya. Karena mungkin Garou mengetahui jika ada seseorang yang lebih kuat dari dia, itu bakal menjadi ancaman bagi dirinya untuk menegakkan sebuah keadilan dengan cara kejahatan. Makanya di sini diperlihatkan Garou dengan sungguh-sungguh membunuh Saitama bagaimanapun caranya, apapun caranya, dan itulah caranya. Saitama pun lumayan terkejut ketika Garou hampir memukulnya. Tapi sebelum pukulannya mengenai Saitama, dia pun memukul balik dengan serangan yang gak disangka-sangka ternyata berpengaruh kepada Garou yang sudah berubah menjadi monster yang sempurna. Jadi seakan-akan itu Garou monster berasa gak berguna jika berhadapan dengan si botak Saitama. Ya emang udah nasib Garou sih, salah milih lawan ya begini. Kalau kalian nanya kenapa Saitama kan tadi kaget tapi kok bisa nyerang balik Garou? Ya kalau kalian ingat, ini tuh mirip kayak pertarungan dia melawan Lord Boros. Jadi waktu itu diperlihatkan Saitama lumayan kaget dengan kecepatan Lord Boros, tapi dia bisa mengatasinya. Jadi kayak kaget sebentar gitulah. Oke, kita balik ke pembahasan. Sebenarnya ya, Garou juga kaget kenapa dirinya bisa terpengaruh oleh pukulan Saitama sampai-sampai mengeluarkan darah dari mulutnya.
Padahal dia sudah berubah menjadi monster, tapi masih belum bisa mengimbangi si botak Saitama. Garo merasa ini sangatlah mustahil, kenapa bisa terjadi seperti ini. Padahal dirinya tinggal sedikit lagi mengubah dunia jika tidak ada Saitama, sambil berteriak sangat keras karena kesal. Nah, sepertinya ya, karena ini juga membuat Garo bisa berubah menjadi monster yang lebih kuat lagi. Karena diperlihatkan, Garo yang sangat kesal kepada Saitama, dia pun tubuhnya bisa menjadi lebih besar dalam perubahan wujud monsternya. Nah, setelah itu di sini Garo terlihat semakin bedes dengan perubahan monsternya yang emang benar-benar keren sih, yang kemungkinan kekuatannya lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi apakah emang bakal berpengaruh ketika melawan Saitama? Ya nggak semudah itulah Perguso. Karena Garo yang sangat percaya diri dengan tubuhnya yang semakin membesar, apalagi dia menjadi monster yang didambakan dari dulu, dia pun terlihat memukul Saitama dengan kekuatan penuh yang dimilikinya, berharap bisa mengalahkan Saitama dengan pukulan ini. Tapi yang gak disangka-sangka, Saitama membalasnya dengan cara kocak, yaitu gerakan super serius sundulan maut. Wow, keren juga sih sundulan serius Saitama ini. Bahkan yang gak disangka-sangka ya, Garo tangan kanannya sampai hancur karena sundulan Saitama. Setelah itu ada pembicaraan sedikit yang Saitama menanyakan apa yang dimaksud dengan mengubah dunia dengan kekuatan iblis sejati. Jadi Saitama masih benar-benar bingung dengan omongan Garo sebelumnya. Tapi karena Garo yang udah marah dan kesal kepada Saitama, dia tidak menjawab pertanyaan Saitama, dan terlihat dia malah makin membesar dan makin kuat karena kesal dengan musuhnya. Bahkan bisa dibilang menurut Mimin ini perubahan terkuat Garo yang pernah dia lakuin, yaitu ketika dia menjadi monster yang sangat besar dan memiliki sayap. Ya kalian bisa dilihat lah gambarnya. Jadi kayak Garo benar-benar kuat yang bahkan seperti bisa mengalahkan Saitama. Ya kalau dilihat sih kayaknya keren banget perubahan Garo ini. Bahkan memiliki sayap dan gak tahu dah bisa terbang apa enggak ini. Akhirnya Garo pun menjawab pertanyaan Saitama jika yang dimaksud menjadi iblis sejati adalah kau mati kepada Saitama. Nah, nggak lama kemudian setelah itu Garo menyerang Saitama dengan sekuat tenaga agar bisa mengalahkan musuhnya yang berada di hadapannya. Ya tapi di sini ya ada sesuatu yang aneh menurut Mimin. Walaupun Garo sudah menjadi monster yang sempurna yang bahkan memukul Saitama dengan sangat kuat, tapi tetap aja Saitama langsung menyerang balik Garo, yang bahkan Garo mental karena pukulan Saitama. Jadi kayak Garo udah nggak guna lah di hadapan Saitama. Seenggaknya kan One Sensei ngasih Garo perlawanan sedikit lah kepada Saitama, agar monster Garo ini bisa kelihatan sekuat apa sih, tapi langsung kalah gini sih. Asli lah, ini kasihan banget. Bayangin dah, udah capek-capek berubah kok bisa kalah semudah ini ya. Jadi ibaratnya Goku udah berubah jadi Super Saiyan 3 atau Ultra Instinct, malah langsung kalah nggak ada perlawanan. Apes parah sih gitu mah. Dan akhirnya Garo belak-belakan yang sudah kalah oleh Saitama. Jika inilah yang paling ditakutkannya, diusir oleh kekuatan keadilan tanpa berkata apapun. Tapi dia tetap tidak bisa membiarkannya satu langkah lagi, padahal dia bisa menjadi penguasa dunia. Yang sambil diperlihatkan monster Garo lama-lama makin hancur. Bahkan tanduk miliknya sudah berhancur-hancuran. Akhirnya Saitama pun membalas jika itu sudah cukup dan Garo tidak mungkin bisa menang melawan dirinya. Di sini ya, Saitama merasa jika Garo itu lebih lemah daripada dirinya yang tadi sebelum dia menjadi monster sepenuhnya. Nah, menurut Mimin, di sini ada alasan di balik perkataan Saitama jika Garo manusia lebih kuat daripada Garo monster. Nanti Mimin buatkan teori jika pembahasan komik One Punch Man chapter terbarunya selesai atau kapan-kapan lah. Setelah itu, akhirnya Saitama pun menyuruh Garo berhenti dan ini sepertinya sudah berakhir. Percuma saja jika Garo melanjutkan pertarungan ini. Tapi yang keren dari Garo ini ya, dia tetap nggak menyerah melawan Saitama walaupun dia tahu bakal kalah. Ya seperti di pembahasan kemarin, jika kelebihan Garo ini tidak gampang menyerah hingga ambang batas mencapai dirinya. Nah, akhirnya Garo pun membuat sebuah ide untuk bisa melawan Saitama lagi. Jika Saitama harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai, dan jika tidak, dia adalah pengecut. Padahal Saitama menyebut dirinya seorang pahlawan. Tapi mau bagaimanapun lagi perkataan Garo, dia sudah tidak bisa menyerang Saitama lagi dan hanya melontarkan kata-kata agar bisa dilanjutkan pertarungannya. Akhirnya Saitama pun membuktikan jika Garo sudah tidak bisa apa-apa lagi, bahkan dia mengemplang kepala Garo. Dan Saitama pun mengomel jika Garo tidak membalas serangan tadi. Ini membuktikan jika Garo sudah harus berhenti melawan dirinya.
Akhirnya Garo pun sangat kesal dengan perkataan Saitama yang terlihat dia memukul Saitama dengan bertubi-tubi. Tapi anehnya seperti tidak menggunakan tenaga. Jadi benar-benar Garo ini seperti udah kalah sih. Tapi akhirnya Saitama pun membalas serangan Garo dengan menonjok wajahnya yang bahkan membuat wajah Garo seperti hancur dan meninggalkan bekas yang sangat besar. Beneran kasihan sih Garo ini kalau dilihat. Dia yang sudah bertekad menjadi monster akhirnya hancur karena Saitama. Bahkan di akhir pertarungannya, dia mukanya ditonjok hingga kekuatannya menghilang. Bahkan Garo sangat menyesal jika kekuatannya melemah dan pukulan pembunuh dewa miliknya sudah hilang tiba-tiba karena dia yang sudah mulai berubah menjadi manusia lagi. Jadi emang sih pukulan Garo pembunuh dewa ini hanya ada di wujud ketika dia menjadi seorang monster. Jadi ya udahlah, relain aja. Emang kampret sih Saitama ini, seorang pahlawan yang membantu orang lain, tapi juga menghancurkan sebuah harapan seseorang yang ingin berubah menjadi monster dan menegakkan sebuah keadilan dengan cara kejahatan absolut. Ya tapi mau bagaimanapun, kejahatan harus ditumpaskan. Nah ada juga yang agak ngeganjel di sini. Kan Garo sudah berubah menjadi monster, tapi anehnya kenapa dia bisa berubah menjadi manusia lagi? Ya biasanya kan monster itu selalu mati dan ya udah nggak bisa berubah jadi manusia lagi. Tapi beda dengan Garo yang sudah menjadi monster sepenuhnya tapi masih bisa berubah menjadi manusia. Kalau ada kesempatan bakal Mimin buatkan teori lah. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang webcomic One Punch Man chapter 92. Ya bisa dibilang bukan sepenuhnya chapter 92 sih, masih ada lanjutannya dari chapter yang dibahas ini. Nantilah Mimin lanjutin yang kemungkinan uploadnya habis pembahasan ini atau pembahasan komik One Punch Man chapter terbaru. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.